secara tidak sadar, Iya. suasana itu terekam dalam hati saya. Oh gitu. Terbawa sampai pulang, sampai tidur. Oh gitu. Sampai mimpi ya, Bu, ya? Dan menimbulkan keinginan untuk kembali lagi. Sebelum Sudiwadani dan sesudah Sudiwadani itu kok sepertinya tidak ada pembinaan yang khusus untuk hal tersebut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma, obrolan Dharma mengenai Pancasrada dan hal-hal terkait seperti surga, neraka, dan kematian dalam Hindu sudah selesai pada episode yang ke-19. Bahan-bahan dari obrolan Dharma itu saya ambil dari buku Saya Beragama Hindu. Ini tentu sudah saya sesuaikan ya dengan medianya. Tidak semua bisa saya ambil, hanya poin-poinnya saja, saya ringkas saja. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin memperdalam, silahkan dibaca buku aslinya. Seperti saya tulis dalam pengantar cetakan pertama dari buku ini, ditulis karena curhatan seorang ibu ya, yang sebelumnya beliau non-Hindu, kemudian masuk Hindu, itu agar dalam keluarganya hanya ada satu agama, sehingga anak-anaknya tidak bingung memilih tuntunan hidup. Beliau sampai tua pun tidak mengerti agama Hindu karena suaminya juga tidak bisa memberikan penjelasan tentang agama Hindu. Jadi ketika saya mendengar curhatan itu sangat prihatin lah. Orang kok dari agama yang jelas bagi dia, sekarang dia masuk ke agama baru yang tidak dia ketahui. Jadi ini pengorbanan juga bagi ibu tersebut. Hal itulah yang mendorong saya untuk menulis buku saya yang pertama, Saya Beragama Hindu, tahun 1995. Ini sekarang sudah cetakan ke-8. Nah sekarang saya mau mengecek apakah masih ada ibu-ibu yang masuk Hindu atau laki-laki lah bawa masuk Hindu setelah dewasa, tapi mengalami kesulitan memahami agama Hindu. Bersama saya sekarang sudah ada seorang ibu yang juga masuk Hindu setelah dewasa ya. Saya akan mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau, kenapa dia masuk Hindu, apa sih yang dia alami setelah masuk Hindu, apakah ada kesulitan atau apa sih pembinaan yang masih diharapkannya. Jadi saya biarkan nanti beliau akan bercerita ya. Saya perkenalkan di sebelah saya Bu Laksmi ya. Jadi silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Setelah itu nanti diceritakan pengalaman-pengalaman yang Ibu rasakan ya sejak awalnya mengenal Hindu gitu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Akan. Swastiastu, saudara sekalian. Pertama saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya, nama di akte kelahiran, nama resmi itu Maria Susi Fidriana. Saya kelahiran Palembang, jadi ibu saya orang Palembang asli Pak. Tapi ayah saya berasal dari timur Indonesia, dari Nusa Tenggara Timur, Flores. Agama saya atau keyakinan saya dulu, saya lahir dari keluarga Katolik yang taat. Karena keluarga semua beragama Katolik. Ayah, ibu, dan saudara-saudara saya. Saya 3 bersaudara Pak. Ya, saya nomor 2. Gitu. Nah, kenapa tadi kan Pak Ngakan menyebut nama saya Laksmi? Iya Bu. Iya. Itu nama pemberian pada saat saya Sudiwadani. Oh iya. Ya, saya Sudiwadani tahun 2013. Iya.
di Griya Lenteng Agung Iya. oleh Ide Pedanda Panji Sugata. Iya. Ya, beliau memberikan saya nama itu. Oh gitu ya, Bu, ya. Tuh. Oke. Jadi ya saya istilahnya katanya sebagai penyemangat. Ya, Iya. saya berterima kasih kepada beliau karena nama itu jadi sampai sekarang menginspirasi saya. Selalu kalau orang menyebut nama saya itu saya seolah diingatkan bahwa saya harus berperilaku lebih baik. Iya. Karena sesuai dengan nama itu gitu. Iya. Awalnya saya mengenal Hindu itu tahun 2010 di Pura Rawamangun, Pura Aditya Jaya Rawamangun. Iya. Saya diajak teman ke sana, Pak. Iya. Saat itu kondisi kehidupan saya sedang ada masalah gitu kan, masalah hidup biasa, Iya. orang hidup. Iya, biasa. Lalu saya diajak ke sana. Diajak ke sana bukan untuk bersembayang. Hanya mengantar saja. Hanya mengantar. Iya. Istilahnya main katanya Iya. gitu. Saya masuklah ke Rawamangun. Nggak ngerti tuh cara sembahyang gimana, saya cuma hanya melihat Jadi Bu dan di menikmati. luar ya? Saya masuk ke pura masuk langsung ke juga? pura. Oh, melihat orang Iya, sembahyang. diajak melihat dan menikmati. Oh gitu ya. Itu kenapa menikmatinya? Apa sih Bu? Menikmati secara visual. Oh gitu ya. Saat itu kan cuma secara visual. Iya. Karena Rawamangun kan adem ya, Pak. Iya. Banyak Banyak pohon, pohon di situ ya. iya, banyak bunga Iya. gitu. Terus suasananya juga tenang dan Iya. hening. Gitu. Iya. Jadi karena saya tidak berniat untuk sembahyang dan tidak tahu cara sembahyang, saya hanya duduk, melihat dan menikmati. Tetapi pada saat itu secara tidak sadar, suasana itu terekam dalam hati saya. Oh gitu. Terbawa sampai pulang, sampai tidur. Oh gitu. Sampai dan, mimpi ya, Bu, ya? dan menimbulkan keinginan untuk kembali lagi. Oh iya. Tapi teman saya nggak ngajak lagi tuh, Pak. Oh gitu. Kenapa nggak ngajak dia lagi? Takut dikira begini kali ya? Iya, mungkin seperti itu ya. Dia Takut menjaga. dikira merubah agama orang gitu. Betul, memprovokasi. Iya. sebenarnya. Nah, akhirnya karena keinginan itu kuat, Iya. saya mencoba sendiri untuk mencari lagi suasana itu. Sebentar Bu ya. Ya. Waktu Ibu di Pulau Rawamangun itu merasa tenang gitu kan ya? Apa itu pengaruhnya orang Mekidong atau pengaruhnya Genta Pada saat atau apa? Pada saat itu tidak ada Mekidong, jadi enggak Oh, ada nggak ada persembahyangan bersama, enggak ada. Oh gitu. Hanya orang-orang sembahyang Oh. saja. Jadi Oh jadi orang murni, perorangan yang ya. sembahyang ya, bukan waktu upacara gitu ya? Bukan. Oh iya. Bukan. Jadi Ibu merasakan itu aja di sana ya? iya. Iya Bu, silakan Bu, Iya. teruskan. Akhirnya saya mencari sendiri tuh, Pak. Iya. Kebetulan tempat tinggal saya saat itu Iya. di Jakarta Barat dekat dengan salah satu pura ternyata. Pura Candra Prabhu. Pura Candra Prabhu, Iya. betul sekali. Iya. Jadi saya cari informasi dan akhirnya tahu di situ ada pura. Akhirnya saya ke sana. Iya. Saya ke sana ketemu dengan 3 orang. Sepi saat itu pagi, Pak. Saya mau berangkat kerja tuh saya ke sana. Oh, gitu. Jadi saya ke sana ketemu dengan 3 orang. Saya minta izin buat masuk gitu. Tapi saya nggak bisa sembahyang, saya bilang. Mereka bilang, "Iya, masuk aja, sembahyang dengan caramu sendiri." Oh gitu ya. Kan belum tahu cara sembahyang Hindu, Betul, kan? iya. Welcome sekali gitu kan. Iya. Jadi tidak ada ya nggak boleh gitu. Iya. Mesti harus gini. Itu enggak. Jadi saya masuk Iya. dan bersembahyang dengan cara saya, bahasa saya. Iya, dalam hati lah gitu. Dalam ya. hati. Iya. Gitu. Itu terus berlanjut sampai kedatangan kedua, ketiga, Oh gitu. keempat. Nah, entah kenapa semakin kuat. Gitu. Dan saya akhirnya pada kedatangan saya yang kelima ke sana, sama saya selalu datang tiap pagi, Pak. Kenapa Bu ya? Iya. Pagi-pagi Bu ke sana. Pagi, sebelum berangkat bekerja. Iya Bu. Akhirnya saya memutuskan untuk menemui salah seorang yang sesepuh, saya anggap begitu, Iya. untuk menyatakan niat saya bahwa gimana sih saya tuh merasa senang di sini gitu. Iya. Saya ingin terus mendapatkan perasaan itu gitu. Perasaan tenang itu ya, perasaan damai. tenang itu Iya, nyaman. Akhirnya
saya ketemu dengan salah satu bapak, namanya Bapak Ide Bagus Dharmapala. Oke. Iya. Mudah-mudahan beliau nonton nih Pak. Iya. Jadi ada jasanya juga kayak Betul. Iya. Nah, saya mengutarakan, saya cerita bahwa perasaan saya, pengalaman saya, terus niat saya. Iya. Tanggapan beliau positif. Hanya beliau berkata bahwa saya tidak boleh buru-buru untuk memutuskan sesuatu. Iya. Harus dipikirkan baik-baik. Betul. Karena ini keputusan besar katanya. Betul. Iya. Betul. Jadi saya disuruh pulang Pak. Iya. Pikirkan lagi. Iya. Kira-kira seminggu atau waktunya ini saya gitu kan, semau saya, sebisa saya. Kalau ketetapan itu masih ada, silahkan datang dan akan dibantu. Iya. Dan benar saya datang lagi dan beliau menyambut dan dibantu proses studi wadani. Iya, itu begini Bu ya. Orang Hindu itu biasanya seperti Bapak Ide Bagus itu kan, tidak asal orang mau masuk itu langsung ya segera malah dibujuk-bujuk enggak. Betul. Ini orang ini yakin apa enggak gitu. Karena intinya kita kan ya kalau orang sudah yakin boleh. Kita tuh nggak pernah membujuk-bujuk orang lah supaya masuk Hindu gitu kan, apalagi dengan cara-cara yang tidak etis. Saya kira memang sikap orang Hindu kebanyakan begitu Bu. Kalau Ibu sudah yakin pasti diterima. Oke, silakan Bu. Iya. Akhirnya saya dengan dibantu beberapa umat di sana, saya memulai proses studi wadani. Mulai dicarikan penyanditanya, soal biayanya, dan lancar sama sekali. Tidak ada kesulitan. Halangan, tidak ada kesulitan. Itu Perdana Penyusugata kan? Betul. Pada saat itu saya sama sekali tidak punya, istilahnya minim dana lah Pak. Ya namanya juga orang baru kerja gitu kan. Minim dana, terus saya jujur ngomong bahwa saya nggak punya. Kalau mahal sih, aduh, kayaknya mikir lagi gitu. Tapi dibantu. Jadi Perdana Penyusugata bilang, ini bukan masalah biaya, bukan masalah dana. Seberapa Anda ada, silahkan. Dan akan dibantu. Dan lancar tanggal 27 September tahun 2011 saya studi wadani di Gereja Lenteng Agung. Tapi waktu itu Ibu sudah tahu cara sembahyang segala macam? Saya sudah belajar menghafal doa. Kalau tata cara sembahyang yang detail saya belum. Tapi oleh Bapak Ide Bagus Dharmapala saya diminta untuk mulai belajar menghafal mantra-mantra seperti mantra Gayatri dan lain-lain gitu. Dikasih buku kecil, doa sehari-hari, itu yang dipegang sampai sekarang. Gitu Bu ya. Gitu Pak. Oh jadi Ibu itu studi wadani sebelum ketemu dengan Bapak ya? Betul, sebelum saya menikah. Saya menikah tahun 2013. Oh, 2 tahun setelah itu ya. Di mana ketemu dengan Bapak? Saya ketemunya itu di Candraprabha juga. Di mana Bu? Di Pura Candraprabha juga. Oh gitu. Beliau orang situ ya? Iya, beliau sih sebenarnya Rawamangun. Puranya Pak, hanya bolak-balik. Karena manggil ke sini. Gitu ya. Ya, itu udah sebelum berkeluarga dengan orang itu sudah studi wadani Bu ya? Iya. Nah sekarang setelah itu ya, sudah studi wadani itu ada nggak rintangan yang Ibu hadapi? Rintangan yang saya hadapi banyak Pak. Apa itu misalnya? Misalnya saya kan orang luar, bukan orang Bali. Iya. Kalau orang Bali kan, waduh, menyejahitannya jago Pak. Iya. Gitu. Mekidungnya jago. Istilahnya dengar sekali langsung jadi. Iya. Belajar sedikit langsung bisa, karena emang lahir dan darahnya emang Hindu dari lahir. Kalau saya kan tidak, nol sama sekali. Saya sempat bingung gitu, bagaimana sih cara mereka sembahyang? Kenapa sih kok ada Banten? Kenapa harus dibikin seperti ini? Kenapa harus ada bunga? Saya bingung untuk mencari seseorang yang bisa mengarahkan saya. Memang ada Pak Ida Bagus Dharmapala, tapi kan tidak setiap saat, dan beliau tidak bisa secara detail memberitahu saya. Saya telepon mungkin dia lagi sibuk, ya kan? Saya tidak bisa menerima jawaban saat itu juga. Padahal saya perlu misalnya gitu Pak. Akhirnya saya cari tahu. Saya lebih percaya
kepada lembaga daripada orang per orang. Iya. Saya akhirnya mendengar tentang STAH. Sekolah Tinggi Agama Hindu. Oh enggak, sebelum ke STAH dulu? Iya. Ibu terus belajar bikin banten kan ya? Saya bikin, Pak saya itu belum Pak. Belum belajar bikin banten. Oh, belum ya? Belum. Jadi Ibu ke STAH dulu gitu ya? Iya, ke STAH dulu. Oke, terus Bu ya. Okay. Saya di sana, saya gimana caranya masuk, karena saya anggap itu lembaga yang bisa akurat membimbing saya. Betul. Gitu. Pada saat itu saya nggak tahu ada parisade atau apa, nggak tahu Pak. Nggak ngerti gitu kan. Karena satu juga tidak ada yang menginformasikan. Nah, Ibu tahu ada STAH dari mana? Dari teman ngobrol. Oh, di Pura? Iya, pada saat sembahyang dan pada saat bergaul gitu kan. Jadi ketemu dengan, kebetulan ada teman juga yang mahasiswa di sana. Di STAH? Iya, gitu. Luar biasa tuh Ibu mau mendalami agama ya, masuk kuliah di STAH itu Bu ya? Iya, bukan mau cari ijazah sih Pak. Cuman cari pengetahuan ya? Betul. Ya. Gitu, jadi dan kebetulan Pak Ida Bagus Dharmapala juga mengajak saya untuk ngayah untuk di Pura. Ngayah di Pura bukan ngayah meja jahitan ya Pak, cuman ngayah bersih-bersih Pura. Bersih ya. Iya. Tapi Ibu bisa bikin banten juga kan? Iya, bisa sedikit-sedikit gitu. Sebenarnya itu yang simpel-simpel Bu. Itu kan bikin banten itu seperti kerjaan seni itu kan Bu. Ya kalau diandaikan itu seperti orang ikebana itu kan, merangkai bunga. Ini yang dirangkai bunga dengan janur. Setelah sih nggak sulit, asal dipelajari. Saya dulu waktu saya SMP itu bisa juga bikin banten itu, bantu ibu saya kan, saya anak tertua kan, ibu saya sendirian gitu. Saya bikin banten juga, tahu nggak sulit. Itu kerjaan seni. Nah kalau yang besar-besar memang harus ada ahlinya. Iya. Tapi kalau misalnya bikin canang-canang begitu, gampang lah itu. Jadi jangan dipandang sebagai halangan. Itu ya pekerjaan seni lah. Seperti saya bilang tadi, merangkai bunga, merangkai janur itu sama lah begitu. Itu. Oh jadi Ibu terus tamat di STAH tahun berapa tuh? Tahun 2016. Begitu ya? 2016. Ya, jadi Ibu banyak mendapat pengetahuan di STAH, sangat membantu tuh ya. Bagus ya Bu. Gitu, jadi soal yang Banten kalau meja jahitan yang rumit saya mungkin kurang bisa. Iya, enggak perlu. Cuman yang kalau sebatas canang sari, sodahan, atau canang lake, saya bisa. Itu gitu. cukup lah Bu. Iya. Kalau yang rumit itu kan ada tukangnya itu, kasih aja ahlinya gitu. Istri saya juga sebagai orang Bali itu yang simpel-simpel aja, sering beli juga. Gitu. Kenapa saya agak sulit untuk belajar Banten Pak? Satu, saya tahu Banten itu banyak artinya, filosofinya banyak sekali. Jadi saya takut kalau salah membuat, salah filosofi saya salah gitu. Itu. Sebenarnya sih nggak usah ditakutin itu. Tapi emang yang penting bagi Ibu ya, yang simpel-simpel aja tuh kan bisa tuh. Kalau toh nggak sempat bikin ya bisa dibeli juga, malah membantu ibu-ibu yang jual banten itu. Jadi jangan dianggap itu sebagai suatu halangan. Sekarang kan Ibu sudah kuliah kan ya, apa nggak pengen ngasih kuliah juga gitu di sana di STAH? Pengen sih Pak. Pengen ya. Cuman memang saya percaya semua itu ada waktunya. Jadi suatu saat pasti akan untuk mengamalkan ilmu pasti ada. Gitu. Jadi kalau bisa Ibu ngajar aja kan, dengan ngajar itu kan ditantang belajar kan, pelajari kita gitu. Ibu juga saya harap sih nanti bisa memberikan ceramah juga ke ibu-ibu yang asli Hindu kan, karena pengen dengar juga pengalaman Ibu ini bagaimana gitu. Dan apalagi Ibu kan tamat STAH itu, jadi bisa lah gitu. Baiklah sekarang dari yang Ibu pelajari itu ya, ajaran Hindu itu yang paling menarik Ibu itu apa sih yang paling cocok di hati Ibu? Ajaran apanya gitu? Yang paling cocok itu ajaran Karmapala. Iya, itu. Dan Punarbawahnya. Iya. Itu yang paling membuat saya tuh bener-bener acungin jempol di Hindu gitu kan. Iya. Karena istilahnya ini kan berkaitan dengan surga neraka juga ya Pak? Iya. Di agama lain, di keyakinan lain pasti ada.
Dan konsepnya mungkin rata-rata sama. Iya. Hanya di Hindu istimewanya ada karmapala dan punarbawanya. Itu emang rasional Bu ya. Iya. Kan sekarang orang-orang di Indonesia itu dari artis ya, pejabat pemerintah semua percaya hukum karma itu kan Bu kan. Ya, orang luar negeri juga sama tuh Bu, yang percaya reinkarnasi pasti percaya hukum karma kan itu. Makanya saya tadi bilang itu menurut penelitian di Amerika kan 27%, 30% orang yang percaya reinkarnasi kan, percaya karma juga. Itu saya sudah bahas juga di buku ini ada ya, dan juga di video sebelumnya ada itu. Jadi itu Bu ya yang menarik hati Ibu ya. Iya betul ya. Pak. Nah misalnya ada nggak yang ajaran Hindu yang masih Ibu belum paham betul gitu? Yang misalnya kok saya belum bisa menerima nih, apa sih kira-kira gitu? Ada apa belum ada? Tidak ada Pak. Tidak ada Ibu ya? Okay. Ya sedikit banyak pengalaman saya belajar ista dan bergaul dengan orang pura, masuk tempe, itu juga membantu saya untuk lebih memahami ajaran-ajaran Hindu yang lain. Iya. Satu lagi Bu ya, ini ngomong agak jauh lah kan, kita semua juga akan sampai di situ kan, tentang meninggal lah misalnya. Ini banyak juga ibu-ibu yang masuk Hindu karena perkawinan kan. Setelah dia umur tua gitu, terus kembali ke agama semula. Kenapa? Karena tidak mengerti bagaimana sih mati dalam Hindu itu, sehingga dia takut mati dalam Hindu. Ibu, ada nggak kekhawatiran gitu? Tidak Pak. Tidak ada ya? Jujur tidak. Iya. Ini juga ada Pak, ya, di buku ini juga saya bahas ya. Ada juga di video yang terakhir itu. Iya, bagaimana? Udah Ibu. Udah nonton Pak. Iya. Jadi nggak ada yang takut ya Bu. Malah alamiah damai gitu. Jadi tidak ada yang merasa sakit, tidak ada. Malah katanya jiwa kita nanti di sana tuh dikawal oleh dua dewa begitu. Ini apakah ke surga atau ke moksa gitu. Jadi jiwa kita tuh seperti tamu agung lah yang diterima dengan sangat baik di alam sana gitu. Jadi nggak ada yang ditakuti lah. Sama juga dengan kita hidup di sini kan. Kita mati supaya kita hidup baru kan di situ. Oh, iya. Supaya kita bisa mencapai surga, bisa mencapai moksa. Jadi mati itu suatu yang alamiah saja, seperti drama lah gitu kan. Ada satu babak kita hidup di depan layar, babak berikutnya kita lahir di belakang layar, tapi itulah kehidupan abadi. Iya. Itu aja, nggak usah ditakut-takuti gitu Bu. Iya Pak. Iya. Dari nonton video YouTube-nya Bapak kemarin, ya itu sedikit banyak juga lebih membantu saya untuk memahami hal tersebut. Gitu Bu, ya. Lebih paham lagi dan lebih nggak takut mati lagi. Iya. Tapi jangan mencari mati Bu ya. Enggak. Pokoknya selama kita hidup dengan baik, berbuat baik, karma kan, ya kalau bisa membantu orang lah sedikit-sedikit gitu kan. Iya. Itu aja Bu ya. Ada satu pemahaman yang saya petik dari YouTube-nya Bapak. Iya. Mungkin orang tahu tapi udah tahu, tapi saya taunya dari situ, dari nonton itu. Iya. Bahwa hidup kita itu adalah sebenarnya tujuannya menyelesaikan karma. Iya. Dan kematian itu adalah salah satunya untuk kita kembali menyelesaikan karma. Iya. Gitu, Pak. Iya, betul. Ada lagi yang lain yang kira-kira masih belum serak Ibu dalam hati? Saya tuh sebenarnya ada unek-unek nih Pak. Iya. Kalau boleh gitu. Silakan saya aja. ingin bertanya nih ke Pak Ngakan. Iya. Saya kan studi Wadani, terus sebelum studi Wadani dan sesudah studi Wadani itu kok sepertinya tidak ada pembinaan yang khusus untuk hal tersebut. Iya. Jadi sampai sekarang pun banyak teman-teman saya yang cerita dan saya lihat sendiri gitu, bahwa mereka tuh terutama yang sudah menikah, yang menikah karena studi Wadani karena menikah, itu lepas gitu. Padahal dia sebenarnya sangat memerlukan, contohnya wanita. Saya sebagai istri misalnya, nanti kan setelah menikah saya kan punya anak. Betul. Nah, kalau tidak ada pembinaan atau pengetahuan yang cukup dari ibu tersebut atau istri tersebut, bagaimana mendidik anaknya untuk
memahami agama Hindu. Iya. Bagaimana ibunya akan menjawab pertanyaan anak. Memang dia akan ada pasraman, sekolah, tapi tetap akan kembali ke rumah kan, betul, Pak? Betul. Bagaimana si ibu dengan tidak memadainya pengetahuan agama bisa menjawab pertanyaan dan membimbing anaknya tersebut. Itu kenapa ya, Pak? Nah ini tujuan saya sebenarnya ngajak ibu-ibu ya, nanti ada ibu lain lagi kan, untuk menyampaikan pengalamannya untuk ini. Ini saya dengar sudah sering ya di mana-mana, ya, supaya ini para pejabat berwenang lah, apakah Parisada Pusat, Parisada Daerah, Ditjen Bimas Hindu, supaya mendengar keluhan ibu-ibu ini dan supaya bapak-bapak itu bisa atau ibu-ibu ya bisa membuat program pembinaan bagi orang-orang yang masuk Hindu setelah dewasa ya. Umumnya yang masuk Hindu karena perkawinan gitu. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu salah besar itu. Orang sudah mau ke agama kita kok kita biarkan saja itu. Saya mohon dengan sangat ini supaya Parisada Pusat dan Ditjen Bimas Hindu itu segeralah membuat pedoman yang baku bagaimana membina orang-orang seperti Ibu Laksmi ini. Jumlahnya banyak itu. Masih bagus Ibu Laksmi ini mau kuliah sendiri kan, mencari pengetahuan. Banyak ibu-ibu yang lain itu karena tidak ada kesempatan, tidak bisa kuliah kan, atau kurang kemauan tidak bisa kuliah. Sehingga ya gelap saja, seperti ibu yang pertama kali saya dengar itu komplain. Beliau mengorbankan agama sebelumnya yang jelas, masuk Hindu hanya demi keluarganya, demi anak-anaknya, tapi tidak dibina secara Hindu. Jadi itu Bu ya, saya terima kasih nih Ibu mau menyampaikan itu. Saya senang lah, memang tujuannya begitu Bu. Gitu. Ada lagi yang lainnya Bu? Itu aja sih Pak, yang paling mendasar sih itu. Karena saya anggap penting, karena tidak semua orang, seperti kata Bapak, tidak semua orang mau ngomong. Betul. Mau bertanya. Betul. Gitu. Karena faktor lingkungan juga. Faktor tekanan dari keluarga gitu misalnya. Dia dituntut untuk bisa masuk dan bisa. Kalau dia punya inisiatif, orangnya greges istilahnya ya Pak, nanya sana nanya sini, ya masih astungkara gitu kan. Tapi kalau tidak, itu akan terpendam bertahun-tahun. Betul. Dan efeknya mungkin tidak hanya ke anak-anaknya juga, paling parah ke diri dia sendiri. Gitu. Itu sih. Jadi gini juga kan, kalau pertanyaan begitu nanti khawatir kok ini cerewet banget. Sampai gitu terus yang ditanya nggak ngerti juga kan, nanti marah-marah dia. Maka saya ini tujukan ke para yang punya otoritas lah ya, Parisada Pusat dan Ditjen Bimas Hindu, tolong didengarin ini. Yang begini banyak jumlahnya, tugas bapak-bapak lah, ibu-ibu di situ untuk membina, buat program yang baku itu dan bagikan ke Parisada di daerah itu. Supaya mereka ada pedoman begini loh caranya membina orang-orang yang masuk Hindu setelah dewasa karena perkawinan. Itu ya Bu ya? Iya Pak. Ada lagi Bu? Nggak ada? Itu aja. Baik, makasih ya. Ayo kita tutup pertemuan kita dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.